apa-apa. Ya, Itu doang. suatu saat kan kita akan terjun ke dunia kerja. Untuk adik-adik yang baru bergabung di Politeknik Tunas Garuda ini selama berapa? 2 hari? Luar biasa. 2 hari ya? Itu ya nanti jalan aja prosesnya, karena untuk masuk ke sini juga kan tidak mudah. Nah, kalian sudah berjuang sejauh ini, semua itu akan terlewati. Jadi nanti kita sampai ke dunia yang sesungguhnya, di dunia kerja itu sudah terlatih lah, baik mental maupun kesiapan kita sebagai manusia. Nah, nanti setelah kalian semua keluar dari sini, masuklah ke dunia kerja yang sebenarnya kan. Kalian telah memiliki penghasilan, kalian nanti bisa belanja sekarang dengan hasil keringat kalian sendiri. Nah, disitulah mulai ada kewajiban yang melekat kepada kalian sebagai warga negara Indonesia, yaitu salah satunya pajak. Karena pajak itu untuk sampai detik ini menjadi sumbangsi terbesar untuk penerimaan negara kita, sehingga masih sangat bergantung dengan pajak. Nah, peran kita sebagai warga negara itu membantu negara melalui pembayaran pajak, bukan dari besarannya, namun kita harus lihat dari partisipasi itu saja sebagai kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi mulai sekarang dipersiapkan, bukan adik-adik ini yang baru 2 hari bergabung, masih 3 tahun lagi kita untuk terjun, tapi kita kasih sedikit pengetahuan, karena ini Politeknik Tunas Garuda ini pengetahuan seputar perpajakan tidak banyak, ya lebih banyak ke teknisnya gitu ya. Makanya kita tahun ini alhamdulillah punya kesempatan untuk bergabung di sini, itu menyampaikan sedikit pembekalan apabila nanti adik-adik sekalian sudah terjun ke dunia kerja. Pertama, kakak izin berdiri ya. Maaf nih, kalau biasanya kita sambil duduk, karena ini duduknya di bawah. Jadi ini adalah gambaran, coba pikirkan kenapa hal ini masih aja terjadi. Mungkin bisa kita jumpai ya, kalau di daerah-daerah itu masih ada jalan yang rusak atau sekolah pendidikan yang kurang sesuai dengan standarnya gitu. Angkatan bersenjata mungkin juga masih belum selengkap dengan negara-negara lain, masih banyak ketinggalan negara kita. Nah, ini adalah gambarannya. Next. Ini apabila pembangunan di negeri itu teralokasi dengan benar. Pembangunan seperti gambar di sini, dari manakah sumber dananya? Dari pegawai. Dari pajak. Terus setelah pajak ini kita mendengar ada istilah yang namanya APBN. Ada yang tahu APBN? Mungkin seiring berjalan kita perkenalan bareng juga ya. Jadi biar kita sama-sama kenal, harus menyebutkan, coba yang berani menyebutkan angkat tangan. Kan sudah pernah diizinkan bawa handphone juga ya? Boleh, kalau untuk kegiatan kali ini boleh dipersilakan jika ingin handphonenya dipergunakan. Dan kita juga dalam perkuliahan bisa menggunakan handphone dengan mestinya ya. Ya, coba tuh ya. Kenalan dulu, berdiri. Biar yang lainnya kenal. Tapi ada yang belum kenal yang 2 hari bergabung di sini. Jumlah apa itu APBN? Namanya izin menggunakan diri, nama di Irawan, ya. jurusan PAB Dari Tapak, daerah apa? dari Ponorogo, Penerbangan Jaya. Oh, Jaya. Ya. Gimana? Apa itu APBN? APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Ya. Kata siapa itu? Ya.
Boleh. Buat Dika. Ada namanya pengennya surat. Jadi itu menurut Dika APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. Maksudnya di sini itu seperti apa sih? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi kita gampangnya dalam cerita itu kita punya anggaran dalam menjalani tahun kita punya anggaran. Ada nih gambaran berapa sih belanja kita, berapa sih pendapatan kita. Nah, gambaran tahun 2023 yang sudah disahkan oleh DPR ini. Kalau 2023 ini raportnya yang sudah terrealisasi. Pendapatan negara kita itu ada di 2.463 triliun. Kalau dibeliin kerupuk bisa berenang kita di sini kerupuk itu ya. Kalau bagi segitu. Nah, ini belanja negaranya berapa? 3.060. Gede mana? Belanja. Terus dari mana sisanya ya? Kasih dia yang udah jawab. Menit. Siapa tadi yang bilang dari utang? Dari utang katanya. Nih, berikan utang. Oh, dari dapat. Bagi ke teman-teman ada yang dapat ya. Ya, ini adalah gambarannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, negara kita sudah menjalaninya. Nah, dari pendapatan negara kita yang 2.400 triliun tersebut, perpajakan itu menyumbang 2.000 triliunnya dari pajak. Sisanya ada dari pendapatan negara bukan pajak dan hibah. Nah, berarti sekitar 82% pendapatan negara berasal dari perpajakan. Jadi kalau di dalam rumah kita itu sama dengan air. Kita kan 80% air. Pajakan Indonesia ini bergeraknya menggunakan pajak jadi 82% pendapatan negara. Siapakah yang mengelola uang pajak? Siapa yang mengelola pajak? Ya, Reza, siapa yang mengelola? Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Siapa Direktorat Jenderal Pajak itu? Yang merupakan salah satu jenderal pajak di bawah ini. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oh iya, di bawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan ya. Nah, terus itu yang mengelola uang pajak kan. Pernah lihat gak pegawai DJP kayak gitu gimana? Belum pernah lihat pegawai DJP. Ada yang udah pernah lihat pegawai DJP gak? Direktorat Jenderal Pajak. Gimana? Oh iya, di mana? Siapa saudaranya? Oh di Jakarta. Kerjanya di mana? Direktorat Jenderal Pajak. Saudara jauh, saudara dekat? Dekat. Kerjanya di mana? Di kantor apa? Nggak tahu. Pokoknya DJP aja ya. Jadi kalau misalkan kalian semua yang mengelola pajak itu, oh, udah tadi dari kata Google. Coba dari itu tadi belum dapat ya? Iya, mau pilih-pilih mau yang mana meja? Dua-duanya. Kamu mau yang mana? Coklat atau ini? Ini aja. Ya, jadi tadi kalau kata Google yang mengelola pajak itu Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi Direktorat Jenderal Pajak itu emang mengelola pajak, tapi nggak semua pajak yang dikelola oleh DJP. Jadi kalau tadi di sini belum ada yang pernah lihat pegawai DJP? Sampai sekarang belum pernah lihat. Wow. Dan beruntungnya kalian kali ini jadi pernah melihat ya. Kebetulan kami sih pegawai DJP. Pajak, cuma kami bertugas di kantor pelayanan pajak Kota Bumi, ya kan, menaungi di wilayah kerja ini. Jadi kami menaungi pajaknya pajak pusat. Jadi nanti kalau bisa tanya pegawai DJP itu, ya KPP itu salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti ketika kalian ingin mengurus perpajakan, ketika sudah memiliki penghasilan, nggak usah bingung jauh-jauh ke Jakarta
ke kantor pusat DJP sana, karena di tiap daerah itu ada perwakilannya, kantor itu namanya KPP. Mungkin kalau datang ke KPP Kota Bumi, kalau tahun ini bisa menjumpai kami yang ada di sini. Tapi nggak semua pajak ternyata yang kami kelola. Yang pertama, yang kami kelola hanya ada pajak pusat, sedangkan pajak daerah dikelola oleh Pemda. Nah, kita bagi lagi nih jenis pajaknya itu banyak. Jadi kalian harus mengerti juga nih apa sih bedanya pajak pusat sama pajak daerah. Kalau pajak pusat itu pajak yang dibayarkan itu nanti dikelola oleh pusat atau pusat Indonesia gitu kan. Nanti jumlah penghasilannya baru dibagi ke daerah. Sedangkan kalau dikelola Pemda daerah itu pajak yang hanya memanfaatkannya per daerah. Jadi contohnya kalau pajak daerah ini ada pajak kendaraan. Tadi ada yang menjawab pajak itu berarti kendaraan gitu. Itu kan platnya beda-beda tuh. Nah, sesuai daerahnya masing-masing yang mengelola daerah masing-masing. Pajak restoran itu tergantung tempatnya masing-masing ada di mana gitu. Yang memajaki itu pemerintah daerahnya masing-masing. Sedangkan yang dikelola oleh kantor pusat DJP itu adalah pajak yang ketika kita beli materai itu ada pajaknya, atau pajak penghasilan ketika kita sudah memiliki penghasilan bekerja itu kita bayarkan uangnya dikelola oleh pusat. Kita beli makanan yang itu beli barang, misalnya barang elektronik kita beli TV gitu. Itu ada PPN-nya tambah nilai ya, nilainya 11% itu masuknya ke pusat, mengelola pusat. Kalau pajak bangunan dan tanah itu yang mengelola pusat atau Nah, tanah dan bangunan itu daerah karena dia memiliki di wilayahnya masing-masing gitu kan. Tapi nanti yang sifatnya pajak penghasilan ada lagi yang masuk ke pemerintah pusat. Contohnya ketika tanahnya itu jual beli, biar tanahnya dijual itu kan dapat penghasilan dia yang menjual. Nah itu ada lagi pajak atas penjualan, bukan atas biaya tanahnya. Kalau pajak buminya itu masuknya ke daerah. Ya, next. Kasih Adian. Ketua kelas bukan? Apa ketua apa? Ketua. Ketua. Nih, yang banyak membantu kita juga tadi yang di belakang. Nah ini kita bayangkan apabila kita seorang warga negara membayar pajak nilainya uangnya 1 juta. 1 juta uang pajak itu buat apa aja? Ini pembagiannya. Ini gambarannya. Ketika kita membayar pajak ke negara ini 1 juta, berarti kita sudah menyumbang untuk biaya pendidikan 76.000, kesehatan 32.000, keagamaan 4.000, pariwisata 1.000. Cuma kan untuk menjalankan negara ini nggak bisa kita partisipasi sendirian. Kenapa kita sosialisasikan ke calon wajib pajak? Karena ini disebut calon wajib pajak ya. Ketika nanti sudah terjun ke dunia kerja, barulah menjadi wajib pajak sebenarnya. Nah itu kita menumbuhkan kesadaran sebelum memiliki kewajiban, sehingga nanti ketika waktunya sudah terjun ke dunia kerja, kalian bisa menjadi volunteer juga, kan bisa mengajak rekan-rekan yang belum begitu mengerti tentang perpajakan untuk berpartisipasi membangun negara kita sama-sama. Next. Ya. Tapi ini faktanya yang terjadi di lapangan, itu ada namanya free rider problem. Free rider problem itu maksudnya di sini adalah dia memanfaatkan fasilitas pajak tapi tidak ikut membayar pajak. Kita masih menggunakan jalan yang dari pemerintah dan hasil pajak juga, tapi kita nggak bayar pajak. Itu salah satu free rider problem itu maksudnya kayak gitu, memanfaatkan fasilitasnya tapi tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, terus next. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Ada garis-garis sebagai generasi mudanya apa? Pajak, apa? Berpajak. Bayar pajak. Tidak ada penghasilannya. Bayar berarti ya. Coba next. Ini adalah profesi-profesi. Apapun profesinya, setiap membayar pajak akan bermanfaat untuk Indonesia. Jadi sebelum adik-adik terjun ke dunia kerja, sesungguhnya
karena kita persiapkan dulu. Ini adalah profesi-profesi yang ada di Indonesia. Next. Nah, dibagi per negara kan. Di negara mungkin di India banyak jadi penulis beda-beda. Nah, sedangkan di negara kita, nah, profesi utamanya itu bukan jadi YouTuber. Nggak salah, apa pilihan yang penting kan untuk penghasilan nanti bisa dibayar pajak membangun negara kita. Next. Terus sadar pajak dan bagaimana ya. Terus ini adalah kewajiban perpajakan yang akan kita masuki tahun depan atau 2 tahun lagi sebagai adik-adik sudah lulus dari ini. Yaitu ada DHBL, daftar hitung bayar dan lapor. Jadi kita belum bisa nih untuk bayar pajak, belum bisa berpartisipasi untuk membangun negara kita selama kita belum daftar. Tahapan pertama kan kita daftar. Ya. Kita daftar dulu. Setelah kita mendaftarkan diri, baru kita menghitung pajaknya berapa. Setelah dihitung pajaknya berapa, baru kita bayarkan pajaknya. Setelah dibayarkan, baru kita laporkan. Itu adalah tahapan-tahapannya ketika kita melakukan kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia. Ya, next. Nah ini di tahapan daftar. Nanti ketika sudah waktunya kita bisa mendaftarkan diri di irek.pajak.co.id. Ini untuk mendaftarkan NPWP. NPWP itu adalah, ada tahu NPWP? Gak ada yang tahu. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Ya, nomor pokok wajib pajak kita adalah nomor identitasnya lah, nomor kartunya. Ketika KTP punya nomornya, gitu kan. Kartu pelajar ada nomornya, gitu kan. Berarti ini kalau untuk daftar di perpajakan itu nomornya ya nomor NPWP ini, NPWP ya, nomor wajib pajak. Tapi untuk yang aturan sekarang NPWP itu dipersamakan dengan NIK. Jadi ketika kita mendaftarkan diri, nanti NIK kita itu sama dengan NPWP. Itu mulai berlakunya di tahun ini juga, dan ke depannya kita lebih mudah, nggak terlalu banyak nomor, kita bisa menggunakan NIK kita sebagai NPWP. Nanti tetap harus melakukan pendaftaran dulu. Terus lanjut. Nah, itu cara mendapatkan NPWP secara elektronik. Setelah kita mendaftarkan secara online, nanti kartunya sudah dapat. Kalau sudah dapat, berarti kita sudah sah menjadi wajib pajak karena kita sudah memiliki NPWP. Selanjutnya, tahapan yang kedua tadi apa? Habis daftar. Hitung. Nah, sebelum kita masuk ke hitung, ini ada dibagi dua. Wajib pajak itu ada orang pribadi dan ada badan, gambaran besarnya ya. Di orang pribadi itu kita, badan usaha itu mungkin perusahaan, juga grup gitu kan. Itu adalah perusahaan, badan usaha. Nah, beberapa orang mungkin akan bekerja di badan usaha ini, mendapatkan penghasilan dari sini, nanti pajaknya dipungut oleh badan. Pajaknya itu dipotong nanti. Jadi kita ketika jadi pegawai biasanya punya penghasilan, pajaknya sudah dipotong itu. Jadi nanti kita tinggal melaporkan aja. Tapi untuk orang pribadi kan ada dua juga nih, ada yang kerja sebagai karyawan, ada juga yang sebagai usahawan. Kalau misalkan dia usahawan, punya usaha sendiri kan nggak ada yang motongin di pajaknya, ya kan? Karena dia berdagang, berarti nanti pembayaran pajaknya itu berdasarkan hasil dari usahanya. Untuk yang sekarang berlaku itu pajaknya 0,5% dari omset mereka. Itu gambarannya. Nanti kita bedakan ya. Kitanya nanti bekerjanya profesinya sebagai apa? Apakah kita sebagai pegawai ataukah kita sebagai usahawan? Ketika pegawai kita berarti ikutin aturan yang ada di perusahaan, sudah dipotong penghasilannya, kita bikin potongnya, kewajiban kita selanjutnya hanya melaporkan karena perpajakannya sudah diatur oleh perusahaan, dikelola oleh perusahaan. Sedangkan kalau kita sebagai usahawan itu kita menghitung sendiri pajaknya, berapa sih omset bulanan kita. Setelah kita mengetahui omset bulanannya, kita membayar pajaknya itu nominalnya 0,5% dari omset totalnya pembayarannya. Ya next. Selanjutnya tadi kita sudah menghitung pajaknya berapa kan, sudah ketemu. Untuk yang orang pribadi bekerja sebagai pegawai itu pasti sudah dihitungkan. Jadi kode billing segala macam itu yang ngurus
perusahaan. Kewajiban kita nanti tahapannya tinggal lapornya saja. Untuk hitung dan bayarnya itu sudah nanti dari perusahaan. Nah kan orang pribadi yang usahawan itu dia harus menghitung sendiri. Tadi sudah ketemu terus dia membuat kode billing. Kode billing ini bisa dibuat secara online, bisa kalau sekarang secara online itu nanti mengaktifkannya di akun DJP online-nya. Itu bisa ngurus di kantor pajak. Tahapannya ada lagi, cuman ini sekilas saja buat pengenalan. Mungkin kalau sampai sana kalian karena tahapan pertamanya aja belum gitu yang daftar, jadi cukup tahu dulu aja. Nanti sampai kalian sudah mendaftarkan diri, baru kita bisa melanjutkan proses berikutnya. Bisa bertanya lagi, konsultasi lagi ke kantor pajak. Pajaknya itu perlu jadi catatan untuk pembayaran pajak tidak ada ke pegawai pajak. Jadi ketika kita membayar pajak itu langsung kita buat kode billingnya mungkin bisa di kantor pajak. Setelah dapat kode billingnya kita bayarkan di kantor pos atau bank. Jadi tidak ada pembayaran ke kantor pajak dan apalagi ke pegawai pajak ya. Karena pegawai pajak tidak menerima pembayaran. Lanjut. Nah, kita tadi sudah mendaftarkan diri, kita sudah menghitung nilai pajaknya berapa, buat billingnya sudah kita bayar. Terus tahapan yang terakhir adalah lapor pajak atau SPT tahunan. Biasanya kalau mungkin orang tua kalian atau guru-guru si pengajar yang pernah kalian jumpai mungkin, oh iya pelaporan SPT tahunan gitu kan. Laporan SPT tahunan tiap tahun, tiap bulan Maret selalu dihitung lapor SPT tahunan, lapor pajaknya SPT tahunan. Itu terus sekarang kalian mungkin belum dapat kewajibannya, tapi sudah sering mendengar maksudnya itu apa sih? Yang maksudnya adalah ini untuk orang pribadi itu pelaporan pajaknya setiap sampai batasnya bulan 1, bulan 2, bulan 3 tahun berikutnya. Jadi kalau orang pribadi itu lahir bulan Maret di tahun berikutnya bisa dilaporkan di Januari, Februari atau Maret. Itu untuk orang pribadi nanti 3 bulan setelah berakhir masa pajaknya. Kalau untuk badan ditambah sebulan, nanti tambahannya nanti sampai bulan April masa untuk laporan. Itu yang perlu dipahami ya, pembuatan laporannya. SPT masa ini dilaporkannya tiap bulan. Tapi yang dilaporkan tiap bulan ini SPT masa ketika kita sudah memiliki pajak PPN itu untuk usahawan. Kalau para pribadi yang kita perlu ditekankan itu adalah SPT tahunannya aja ya, setiap tahun sekali. Oke, next. Nah, laporannya untuk pelaporan pajak itu bisa online, karena kalau tidak online kan bayangin ya, dari tulang bawang harus ke kota bumi untuk melaporkan pajaknya kan alangkah ribetnya gitu ya. Tapi untuk pelaporan pajak ternyata sekarang bisa online melalui KPL ini. Bisa melalui komputer, bisa menggunakan HP atau menggunakan formulir. Formulir ini bisa manual. Tapi sekarang teknologi udah canggih, apa kode online, jadi kita bisa melaporkan pajak itu melalui handphone aja. Lanjut. Nah, format NPWP baru berlaku mulai 1 Januari 2024, yaitu adalah NIK sama dengan NPWP Next. NIK sama dengan NPWP, dan untuk NPWP badan usaha itu jadi 16 digit. Yang sebelumnya NPWP itu 15 digit, tapi sekarang NPWP 16 digit mengikuti dengan digit nih. Terus yang badan usaha yang sudah jadi biar jadi 16 digit gimana caranya? Jadi badan usaha yang masih 15 digit, NPWP 16 digitnya itu ditambahin angka 0 di depannya. Itu nanti berlaku mulai 2024. Lanjut ya. Nah, ini misalkan ada yang bertanya nih, apa sih pajak itu apa gitu, berapa sih tarifnya sekarang? Jika ada yang mau bertanyakan itu bisa mencari tahu di web edukasi.pajak.go.id. Itu misalnya mau mencari tahu seputar perpajakan, kita bisa konsultasi langsung ke kantor pajak terdekat. Bisa juga jika kalian lagi main-main ke Lampung Utara atau di Jakarta atau dimanapun itu bisa. Lanjut. Mungkin udah sekilas itu materi yang dapat disampaikan. Mungkin nanti kita
jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan biar kita formatnya diskusi aja biar sama-sama enak gitu ya. Kalau untuk sementara ya, nanti berapa nih yang mau nanya nih? FC nih, FC nih. Ada nih. Nah, cepet. Nah, lihat dipilih FC itu. Masih banyak kita. Jangan yang nanya, duluan. Saya. Siapa yang mau nanya? Yuk. Ya. Siapa tahu maksudnya? Mulai dari jauh nih, dari Nias gitu. Main bisa coba. Diri. Perkenalan diri. Pertama, Harun saya. Perkenalan diri, yang pertama Harun. Bertanya, bagaimana jika pajak itu tidak ada? Satu lagi. Yang belakang itu tuh ya. Iya deh, balik. Maju dan Perkenalkan diri, Taruna Pratama, nama Teresa, izin bertanya. Kenapa pajak penghasilan berbeda-beda? yang cewek dong, belum pernah cewek ini. Nama Estredia mau bertanya, kan seperti pajak motor itu kalau kita nggak bayar, kayak ketemu polisi di jalan kita besok kena surat tilang. Nah jadi kayak pajak rumah seperti pajak tanah itu konsekuensinya kalau nggak bayar itu seperti apa Pak? Nah, terima kasih ya. Yang belum ya. Masih ada, nanti kita ada habis sesi ini ada lagi. Tiga dulu deh. Tiga dulu nanti kita. Siapa tahu kita buka tiga lagi. Aktif ya. Alhamdulillah kalau kita ini Tunas Garuda ini aktif-aktif pertanyaannya di Ya, saya jawab dulu pertanyaan pertama dari Harun tadi ya. Nias. Dari Nias. Pertanyaannya adalah bagaimana jika pajak itu tidak ada? Jadi kan tadi kita asumsikan pajak itu Indonesia ini diri kita sebagai manusia. Ketika kita bekerja, Indonesia negara ini kita bekerja nih, mendapatkan penghasilan, pendapatan ya. Kita dapat penghasilan itu namanya, anggaplah itu uang pajak itu penghasilannya. Nilainya berapa tadi? 2.000 triliun. Kita belanjakan uang itu. Kita belanja, kita digaji 2.000 triliun kita belanja. Ternyata belanja kita 3.000 triliun. Sisanya kurangnya kita kemana? Utang, karena kita nggak punya penghasilan lain kan. Ternyata belanja kita lebih besar, kita utang. Itu. Terus pertanyaannya gimana kalau pajak itu nggak ada? Berarti kita bekerja nih, tapi kita nggak punya penghasilan. Gimana tuh? Kita belanjanya gimana? Jadi pilihannya mau utang atau kita nggak belanja gitu. Pilihannya kan? Jadi ketika pajak itu nggak ada, untuk sekarang keadaan yang ada ini di Indonesia pilihannya dua, mau nggak belanja atau utang buat belanja gitu. Pilihannya itu. Jangankan nggak ada ya, untuk penerimaan kita kurang aja, membayar pajaknya nggak maksimal ya. Kita nggak sampai 2.000 triliun lah, 1.000 triliun aja berarti kita harus utang 2.000 triliun. Itu gambarannya seperti itu. Kalau misalkan kita utang, penting kalau ada yang mau pinjemin nilainya segitu banyak gitu ya. Ketika nggak ada, berarti kita nahan untuk tidak belanja. Ketika kita tidak belanja, karena perkembangan negara ini ya negara gerak, nggak ada pendidikan gratis, nggak ada kesehatan gratis. Itu nanti pembangunan jalan itu makin nggak ada gitu ya, dari awalnya itu nggak seberapa jadi nggak ada kan, lebih lucu lagi nanti kan.
Jadi itu gambarannya. Ya tadi harus bertanya bagaimana kalau sekarang pajak itu nggak ada. Untuk sementara negara kita belum bisa mandiri memiliki penghasilan lebih dari sektor lain selain pajak, karena penyumbangnya masih besar 82%, jadi masih bergantung banget sama pajak. Itu pertanyaan pertama ya. Cukup menjawab atau ada yang belum terjawab? Cukup menjawab. Terus tadi pertanyaan kedua dari Feriansa. siapa namanya? Feriansa. Ferry. Ferry ya. Nah, pertanyaan Ferry tadi, kenapa pajak penghasilan berbeda-beda ya? Siap. Nah, ya karena kita menerapkan sistem perpajakan ini harus adil gitu kan, sesuai porsinya juga. Yang belum memiliki penghasilan atau tidak memiliki penghasilan itu tidak boleh dikenakan pajak. Karena kan juga negara biar asas keadilan di negara ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Itu terpenuhi. Jadi kita nggak bisa nih memajaki orang yang tidak punya penghasilan pertama. Makanya kenapa nominal pajak itu berbeda-beda. Termasuk penghasilan. Yang penghasilannya 100 juta sama yang 10 juta kan nggak bisa sama pajaknya bayar. So, itu ada porsinya masing-masing. Kalau ketika kita menjadi pegawai, itu sudah otomatis dihitungkan berapa pajak kita gitu. Ada lapisan tarifnya, tergantung status kita juga. Ketika kita belum nikah sama kita menikah anak 3, pajaknya itu nggak mungkin sama dengan penghasilan yang sama, karena tanggungannya beda. Itu ada penghasilan yang dilindungi oleh negara, namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk sekarang orang pribadi sendiri selama setahun penghasilannya di bawah 54 juta itu belum kena pajak. Jadi kita misalnya setahun kerja nih, belum nikah ya, karena belum nikah, terus kita memiliki penghasilan setahun 50 juta, itu belum bisa dikenakan pajak. Jadi itu masih bebas, masih warga negara yang dilindungi gitu. Belum ada, bukannya tidak berpartisipasi, tapi emang belum memenuhi subjek pajak untuk dikenai pajak itu. Itu berbeda. Termasuk usahawan, ketika penghasilan kita, misalnya kita usaha, omset kita selama setahun itu masih di bawah 500 juta. Untuk aturan yang sekarang, omset di bawah 500 juta dalam setahun itu belum kena pajak. Jadi ketika kita mulai bayar pajak 0,5% dari omset, itu ketika omset kita sudah di atas 500 juta. Kalau masih di bawah 500 juta, kita masih dilindungi oleh negara, tidak dikenakan pajak. Jadi nggak semua, punya penghasilan bayar pajak gitu, enggak. Masih ada batasan-batasan berapa sih penghasilan yang harus kena pajak, berapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Itu ada batasannya. Jawab Ferry atau ada pertanyaan lain? Siap, cukup. Cukup ya. Sudah dapat souvenir ya? Siap. Yang penting tidak dapat ya souvenir ya. Kita sudah dulu tadi ya. Terus tadi Kiri dong. Terus tadi pertanyaan dari Caspril. Caspril tadi bertanya konsekuensinya ya ketika kita bayar pajak. Tadi kan sudah kita bedakan dulu nih. Mungkin agak saya luruskan yang ruang lingkup yang bisa saya jawab. Tadi dijelaskan pajak itu ada dua, pajak pusat dan pajak daerah. Kebetulan yang kami urus itu adalah pajak pusat. Jadi yang terkait dengan pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan bea materai, pokoknya yang semestinya yang nggak masuk ke daerah. Sedangkan kayak pajak kendaraan itu masuknya ke daerah, pengelolaannya ke daerah. Makanya kalau kalkulator ini bisa ditilang di jalan gitu kan, itu konsekuensinya gitu. Pajak bumi bangunan tahunan itu kita bayarnya juga itu ke daerah. Konsekuensinya denda, ini kan masih ada denda kan. Itu yang ruang lingkup daerah. Tapi yang ruang lingkup kita, pajak pusat itu kayak pajak penghasilan PPH. Jadi saya jawab yang ruang lingkup kita aja ya. Jadi ketika kita orang pribadi nggak lapor itu kan difiturkan untuk orang pribadi lapor pajaknya terakhir bulan Maret tahun berikutnya. Untuk badan usaha itu bulan April tahun berikutnya kan. Karena asumsikan tahun ini 2024 kita sudah memiliki penghasilan selama 1 tahun. Berarti kita wajib melaporkan perpajakan kita tahun 2024 ini di bulan Januari, Februari atau Maret 2025, gitu kan? Harus lewat dulu tahunnya baru kita bisa mengetahui kan berapa penghasilan kita selama tahun. Nanti di
awal tahun depan sampai batas bulan Maret itu kita wajib melaporkan perpajakannya gitu. Ketika kita sudah memiliki BWP atau wajib pajak itu wajib untuk melaporkan SPT tahunannya. Gimana kalau nggak lapor gitu aja ya? Pertanyaannya gimana kalau misalkan kita nggak lapor nih gitu kan, sama aja kayak pada motor nggak bayar atau kayak gitu. Itu konsekuensinya adalah untuk orang pribadi ketika kita tidak melaporkan pajaknya sampai batas waktu yang ditentukan bulan Maret tahun berikutnya, itu konsekuensinya untuk orang pribadi dendanya itu nominalnya 100.000. Itu kalau nggak laporan belum bayar pokoknya gitu. Nanti kalau tidak bayar pokoknya ada lagi lah muncul surat tagihan pajak. Itu ada dua, ada surat tagihan pajak, ada surat ketetapan pajak. Prosedurnya beda. Jadi gue lagi. Tapi untuk sanksi administrasinya ketika kita tidak lapor saja, orang pribadi itu 100.000 per tahun. Kalau ini kita nggak laporan berarti sanksi 100.000. Terus untuk badan usaha sanksinya 1 juta. Itu sanksinya saja ya, belum mau bayar pokoknya. Itu 1 juta rupiah ketika dia tidak melaporkan. Makanya cukup ya lumayan, harusnya kita nggak bayar pajak, mungkin kita belum tentu jadi bayar pajak gitu kan, karena kan ada batasan penghasilan yang dilindungi gitu. Dari itu seperti pertanyaan, jadi kan nggak semua penghasilan ternyata yang harus bayar pajak gitu. Ketika penghasilan kita masih di bawah batas yang sudah ditentukan, kita nggak harus bayar pajak, tapi kita wajib untuk melaporkannya. Karena kalau kita nggak lapor dan nantinya nggak bayar, malah harus bayar sanksi administrasi. Gimana kalau sanksinya pun kita nggak bayarkan, itu prosedurnya pajak, ada namanya penagihan. Bagian seksi kita namanya seksi penagihan pajak. Nanti ada lagi tugasnya lagi ada bagian pajak. Tapi kita biasanya lebih ke formal, surat administrasi. Nanti jika insya Allah kalau lagi ya kita selama kita menjalankan kewajibannya sih nggak sampai tahapan penagihan itu. Cukup menjawab atau? Ada lagi ya pertanyaan? Sabar dong, kita tes. Tes semangatnya dulu. Tes ingatannya lagi ya. Masih ingat gak tadi yang kita? Oh. Kalau kami bilang TGTC 2024, jawabnya? Ada yang kumur-kumur gitu. Kalau kakak jawab bilang pajak, jawabnya? Apa? Nah, ini lebih semangat ya. Kita ulangin ya. Karena lebih pendek kali ya. Tadi Lebih semangat lagi ya. belum. 1, 2, 3. TGTC 2024. Pajak. Tepuk tangan buat kita. Masih ada. Terakhir ya, sesi terakhir kita mau tanya jawab lagi. Iya betul. Kasih kesempatan buat 3 orang paling beruntung. Enggak, 1. Baru satu. Sabar. 1, 2, 3. Ini kayaknya. Ayo udah. Diri. Kenapa pajak agama itu mempunyai nominal yang paling rendah daripada pajak yang lainnya? Dan apakah setiap tarifnya itu setiap pajak itu berbeda-beda? Save dulu. Pertanyaan pertama. Oke, 1. Emang sekarang tuh 1, 2, 3 ini. Kalau 1, 2, 3, nah itu. Selamat Luna. Perkenalkan diri. Nama. Nama Salahuddin Alid. Izin bertanya Dari prodi? dari prodi PAB. PAB. Bagaimana sistem pengujian pajak? Pengujian Ini pertanyaannya nggak ada. pajak. Main gong. Ya, main gong ini.
pertanyaan ketiga. Tahan dulu. Tahu. Tahan dulu dong. Apa diganti pertanyaannya? Penambah. Saya nggak tahu, Mbak. Saya sih. Dari satu kalian nunjuk aja deh. Komen nunjuk. Nggak bisa. Aruna Pratama izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Munir Mustafa. Prodi PAB. Apa saja jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan? Apa gimana? Apa saja jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan? Yang dua C. 3 pertanyaan. Masih kurang 18. Masih Masih semangat ya adik-adik. Kita tergantung penyuluhnya ya. Kita jawab dulu aja satu-satu. Yang pertama tadi pertanyaannya apa? Nah ini yang saya mau tanya balik nih, maksudnya pajak keagamaan ini apa nih? Biar kita nggak ini salah dulu nih, gitu ya. Kalau tadi kan pertanyaan kita ngaku penghasilannya sudah berbeda-beda, pajaknya mungkin sama kayak dari jawabannya, karena kan ya itu pajaknya tergantung penghasilannya. Sebut ketika penghasilannya besar ya nominal pajaknya dibayar mungkin lebih besar gitu kan orang yang bayar apa penghasilannya lebih rendah. Terus kalau pajak keagamaan karena kan kalau untuk ranah pendidikan kegiatan keagamaan itu dibebaskan dari pajak, beda dari pajaknya. Nah pajak apa nih yang dimaksud dari keagamaan? Tadi kan mulai dari beberapa gambar ada keagamaan ekonomi. Nah, yang saya lihat dari keagamaan itu nominal pajaknya kayak rendah gitu loh, cuma 4.000. Oh iya, berarti yang dilihat itu tadi dari slide adalah alokasi pajak. Itu adalah simulasi apabila ketika kita membayar pajak 1 juta rupiah, pembagiannya kemana? Jadi alokasi pajak itu kan itu bedanya ketika penghasilan kita tadi kan ada pajak pusat dan pajak daerah gitu kan. Ketika kita bayarkan di pusat, berarti dari pusatnya naik. Anggarannya kan pendapatan kita udah ada, rencana pembelanjaannya itu disebarnya dari uang 1 juta itu, berarti untuk keagamaan udah dari 4.000 gitu kan. Jika 1.000 gitu, jika 1 juta pembayaran pajaknya gitu. Tapi ketika yang bayar banyak sampai 2.000 triliun kan alokasinya berbeda. Makanya ketika dana pendidikan itu ada lagi dana abadi berapa dia dialokasikannya, pendidikan selalu ada kan. Itu sekolah gratis, dana wajib belajar berapa? Udah tahu 12 tahun ya. Itu dananya dari pemerintah dari pajak itu alokasinya. Jadi itu nominal alokasinya, bukan biaya keagamaannya dipajaki ya. Jadi perbedaannya itu kalau bayar pajaknya kita ada beberapa yang tidak dikenakan pajak kayak kegiatan keagamaan, pendidikan tidak dikenakan. Karena pajak itu lebih ke penghasilan yang diterima oleh negara itu untuk keberlangsungan uang baik. Kalau yang kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan keagamaan, pendidikan, apalagi kan buat pembangunan negeri juga, jadi bukan ranahnya dari pajak. Tapi beda halnya ketika guru-gurunya belanja atau gaji gurunya itu ada namanya itu kalau dari kegiatan pembelajaran Terus pertanyaannya tadi apa? Mekanisme apa? Bagaimana sistem pemungutan pajak? Sistem pemungutan pajak ini kurang paham sama pertanyaannya nih. Ini maksudnya yang ditanyakan apa loh? Pemungutan pajak ini jadi
yang pengen diketahui apa? Karena ketika tadi kita bedakan, orang kita ngomong kita perkecil ruang lingkupnya ya. Kita sebagai orang pribadi, kita memiliki penghasilan. Sumber penghasilan kita ada dua, ya kan? Nah, kemungkinan ada dua. Satu dari usaha atau kita dari bekerja di perusahaan. Ketika kita bekerja di perusahaan, berarti pajak kita dipotong oleh perusahaan. Nah, bayarkan nanti perusahaan. Kita kewajibannya tinggal laporan aja sesuai dengan apa yang dipotong oleh perusahaan. Itu ketika kita jadi pegawai. Jadi itu proses pemungutan yang dimaksud itu kan. Terus ketika kita jadi usaha, kita punya usaha, kita punya penghasilan sendiri. Berarti kita hitung penghasilannya sendiri berapa. Sudah hitung, tadi kita cari berapa pajak yang harus kita bayar. X% dari omset ketika sekarang ini berapa ya? Omset di atas 500 juta per tahun. Ketika sudah dibayarkan, baru kita buat laporannya. Itu mekanismenya. Jadi emang karena sistem perpajakan ini self assessment. Jadi kita mengungkapkan sendiri berapa pajak yang kita. Baru nanti ketika ada yang dirasa ketidakwajaran, ketidaksesuaian, baru biasanya proses pemeriksaan di kantor pajak. Tapi selama kita wajar-wajar saja, nggak timbang jauh sih sebenarnya nggak sampai ke tahap pemeriksaan. Cukup menjawab nggak atau bukan itu yang dimaksud? Cukup ya? Pasti bingung juga kan kalau pertanyaan yang mau nanya siapa juga. Yang penting nanya ya. Terus ada lagi? Tidak mengerti. Tadi siap. Pertanyaan. Ada satu lagi tadi. Apa saja jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan? Apa saja yang dikenakan? Jenis-jenis Sama ya. Mungkin pajak penghasilan. Jadi ya ini. Tadi kan ada PPH namanya. Ini kita berarti ruang lingkupnya ada PPH, ada PPN, ada PPNBM. Kita sedikit lah diulas. Tadi nggak saya jelasin banyak sih. Kalau untuk menyangkut itu ada PPH itu pajak penghasilan, ada PPH 21. PPH 21 itu adalah kalau pernah dengar ya, ada PPH 21 itu adalah pajak penghasilan atas pekerjaan kita. Ya kan, kita bisa bekerja di perusahaan itu dipotong PPH pasal 21. Lalu ada juga namanya PPH pasal 22. PPH pasal 22 itu sebenarnya kalau kita sebagai orang pribadi ruang lingkupnya belum masuk ke sana. Gitu. Kalau PPH pasal 22 itu misalnya kita pengadaan barang dan jasa transaksinya dengan bendaharawan atau dinas, pengadaan barang gitu kan. Itu nanti ada PPH pasal 22 di situ. Atau ada lagi PPH pasal 23 itu misalkan usaha kita bergerak di bidang jasa servis, jasa berkaitan dengan jasa catering, itu ada PPH pasal 23. Penghasilannya beda-beda, tapi untuk kita sebagai orang pribadi, ruang lingkupnya yang tadi saya jelaskan itu terkait penghasilan ruang itu PPH pasal 21. Karena nanti ketika kita punya penghasilan, sudah bekerja punya penghasilan, kita daftarkan diri mempunyai NPWP, terus kewajiban kita tuh kalau sebagai pegawai ya, misalkan kalian ini ketika lulus nanti bekerjanya di sini juga, dan itu nanti biasanya diurusin sama perusahaan untuk PPH pasal 21-nya yang menyatakan perusahaan kita kewajibannya hanya melaporkan pajaknya saja. Itu ruang lingkupnya di PPH pasal 21. Nanti yang ada PPH pasal 22, 23 itu bagian perusahaannya biasanya, bukan melekat ke orang pribadi kita aja. Jadi kewajiban kita fokusin ke PPH pasal 21 untuk laporannya nanti di akhir Januari, Februari, Maret tahun berikutnya. Mau menjawab? Kalau PPH, ada lagi. PPH itu terkait pajak penghasilan. Jadi semua kita maksudnya ketika kita memiliki penghasilan pasti ada pajaknya gitu. Oke. Kita di situ. Kayak kita jual tanah, tadi ada pajak bumi bangunan gitu kan. Pajak bangunan itu ke daerah bukan ke pusat. Tapi ketika bumi atau bangunannya kita jual, kita dapat penghasilan kan. Nah, yang dapat penghasilan itu ada lengkap PPH-nya. PPH TB dan PPH tanah pajak penghasilan tanah negara itu ada juga. Jadi kalau pajak penghasilan mengartikannya kita lihat dulu posisinya siapa nih yang dapat penghasilan. Ketika dia dapat penghasilan transaksinya atas apa? Jualan, berarti ada PPH finalnya gitu yang dari 0,5% kalau usahawan ya kan. Tapi kalau dia
Dapat penghasilan dari apa? Gaji kerja di perusahaan, berarti PPh pasal 21. Terus dia punya jasa catering, kenanya PPh pasal 23, penghasilan dari jasa cateringnya. Itu beda-beda. Mungkin gambaran sekilasnya itu untuk menjelaskan. Nanti kalau ketika kalian sudah terjun ke dunianya masing-masing kan nanti pengelompokannya beda-beda nih. Sebagai apa? Sebagai pegawai berarti yang kita fokusin kewajibannya hanya sebagai pegawai. Tapi ternyata nanti disuruh tanggung jawabnya suruh mengelola keuangan di perusahaan itu. Nah, berarti kan mengurusin PPh pasal 22, 23-nya perusahaan. Nah, itu nanti bisa konsultasi lagi ya. Nah, itu panjang lagi gitu kan. Terus sekarang biar nggak terlalu lebar dan nggak bingung gitu ya, kita fokuskan saja gitu. Karena waktu kita nggak banyak di sini juga cuma satu pertemuan kali ini gitu. Jadi kita fokuskan kewajiban kita nanti sebagai orang pribadinya jika kita sudah bekerja. Gitu. Mau menjawab? Ya, Bu. Sudah. Masih lagi? Gimana? Satu tiga. Oke, untuk tanya jawabnya kita tutup ya. Tapi tenang, kita masih ada games-games yang lain. Oh, siap. Hadiahnya juga lebih menarik, Bu. Kita ada games kuis ya. Tapi kita masuk ke kuis. Kakak mau minta tolong nih. Kalau ada yang punya Boleh dipegang handphonenya masing-masing. bisa follow IG kita Pajak Kota Bumi. Jadi buat teman-teman yang follow-nya paling cepat, nanti bakal kita kasih hadiah. Cepat. Pajak Kota Bumi. Pajak Kota Bumi. 3 tercepat ya. Sudah.